Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, selamat bergabung di channel saya. Yang pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai teman saya, ya, saudara John, ya, terkait dengan situasi kondisi perekonomian, gitu ya, perekonomian saat ini masa pandemi. Gitu ya. Nah, teman saya ini kebetulan mengajak saya untuk bergabung ke PT BES Bandung seperti itu. Cuman saya ingin bertanya gitu, kenapa sih sampai, padahal beliau ini bos gitu ya, bos es krim gitu, tapi sampai tertarik dengan PT BES gitu. Ada apa gitu? Kenapa beliau sampai tertarik dengan PT BES Bandung seperti itu? Nah, langsung aja teman-teman sekalian, saya akan mewawancarai teman saya Pak John. Nanti beliau juga mengenalkan gitu ya, siapa beliau, di mana alamatnya, kemudian pengalaman beliau bisnis di es krim gitu ya, kemudian tertarik oleh PT BES Bandung seperti itu. Baik, Pak John. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah, syukurillah. Nah, gini kan, Pak John teman saya gitu. Iya. Saya ingin meyakinkan diri saya gitu. Ya. Meyakinkan diri saya. Kok kenapa gitu? Pak John sudah punya perusahaan gitu ya, es krim Campina gitu. Tapi kok tertarik ke PT BES Bandung gitu? Gimana alasannya seperti itu? Ya, terlebih dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Semua itu siapa? Teman saya Pak Deden, semoga sehat selalu dimanapun Anda berada. Ya, kali ini saya akan menerangkan tentang keyakinan saya kenapa saya mau masuk gabung di PT BES Ekersing gitu kan. Ya. Karena dari awal saya melihat kondisi pandemi seperti ini, semuanya usaha itu kan serba susah. Down ya. Iya, betul. Nah, ternyata di sini yang sudah saya alami, mau jualan apapun itu, ternyata sekarang serba susah. Ya. Apalagi itu yang disebut dari misalkan dari kota Jakarta. Dari kota Jakarta itu kan udah pada yang jualan pinggiran udah pada digusur. Tentunya di sekeliling kampung kita itu pada turun, semua pada jualan. Mungkin di situ kebanyakan orang bersaing. Misalkan saya kan jualan es krim, misalkan. Bukan bos, tapi saya mah yang jualan aja ya. Maaf. Saya jualan tiap keliling, tiap kampung sudah ada apapun itu makanan ringan. Ternyata sudah sudah ada lah gitu, bersaing lah gitu kan ya. Itu yang ke satu, mungkin perekonomian saya mungkin agar ada telat juga kan dalam omset itu kan, jualan itu. Nah, mungkin saya berpikir ternyata waktu itu ada teman saya. Permulaan begini ya. Siapa? Ya, itu namanya Ustadz Fizar. Itu waktu saya pernah sekolah di MTS Al Munawwaroh dulu, itu alumni itu kan. Dia pernah mengajak ke teman saya itu, dia ya, beliau mengajak ke saya. Maaf, agak itu apa? Namun saya menolak waktu itu. Menawarkan. Saya menolak karena apa? Alasan saya menolak. Karena semuanya yang namanya usaha di jaringan itu sama. Yang berbau MLM. Iya, yang berbau LMM itu sama, gitu ya? Sama. Semuanya nggak ada yang sukses. Semua hanyalah banyak bonus jebakan yang ditarget waktu antara itu prasangka ke Pak Ustadz. Iya. Makanya saya waktu diajak beliau, ternyata saya percaya gitu, nggak percaya sama sekali. Nah, nggak tahunya sekarang udah masa pandemi, yaitu yang disebut serba susah. Terus saya lihat beliau, ternyata terbukti bahwa beliau itu sudah mendapatkan apa yang dia inginkan. Bonus kan, bonus motor. Wah, saya lihat dan kehidupannya sekarang sudah santai. Sudah santai. Beliau ada basic bisnis nggak gitu? Bisa Fizar itu ada? Oh tidak, mungkin beliau ternyata dulunya itu dari pesantren, kepala sekolah malah. Sekolahnya pendidikan dari mana dulu gitu?
dari pesantren. gitu. Iya, pesantren ada Sirando. basic ekonomi, nggak Nggak ada, beliau nggak ada namanya pembisnis lah itu lah. Justru saya kok dilihat dari masa ke masa, waktu ke waktu kan dia santai-santai aja. Padahal saya itu kan suka apa namanya ya, jualan ya. Alhamdulillah kalau makan-makan kan gampang gitu kan. Tapi di pikiran saya kok masih aja ada yang kurang kan. Ya. Kalau melihat beliau yaitu Ustadz Tizar, kok santai-santai aja. Punya anak istri kan? Iya, malahan beliau waktu itu apa namanya kelahiran istrinya. Iya, istrinya kelahiran. Nah, kan itu cukup ada biaya kan. Ya. Apalagi di sesar namanya itu kan. Wah, cukup biayanya lumayan. Kok tapi santai. Kok seperti nggak ada beban gitu kan. Ya, itu saya tertarik. Dulunya saya nggak lihat dulu eco racingnya, saya dulu lihat keadaannya dulu seperti apa yang sehari-hari beliau diperbuat kan ya. Nah, langsung saya telepon, ternyata beliau nggak diangkat-angkat, mungkin sibuk. Nah, 5 hari kemudian ternyata beliau sudah sibuk karena sudah mendapatkan motor itu. Subhanallah. Gitu. Ya, makanya saya terus tanya-tanya dulu, terus saya panggil dia ke rumah, terus nerangin dia. Ya, alhamdulillah perjalanan mungkin itulah yang disebutkan berkah. Makanya di Eco Racing itu ada yang namanya apa? Go berkah no riba. Gitu. Betul. Udah mungkin. Ya, kan ini belum masuk tadi ya, belum masuk Eco Racing. Ketika dihubungi 5 hari tidak nyambung, kemudian nyambung, apa saja yang diobrolkan sama Pak Ustadz? Iya. Mungkin kesimpulan saya, dia obrolkan sama saya sudah apa namanya, sebenarnya sih nggak percaya sama ucapan dia. Namun yang saya percaya adalah bukti nyatanya, yaitu dan kelihatan dari tingkah lakunya sehari-hari seperti ibadah itu kan. Ya, saya pertama dulu mulai terlihatnya kok nyaman-nyaman aja, sedangkan misalkan ibadah kita sholat ya ketinggalan, saya ikut sholat gitu kan. Kalau misalkan di pekerjaan lain itu, misalkan di satu perusahaan itu tertekan sama pekerjaan kan, nggak ada yang mau sholat kok, ntar ada waktunya gitu kan. Misalkan apa ya namanya, tertekan oleh waktu. Nah, di sini santai usahanya, di sini santai gitu kan, bisa ngerjain apa saja kan. Nah, itu sambil santai. Nah, itu mungkin terus yang kedua. Ya, mungkin terus yang kedua saya masuk ke Eco Racing sampai yakin gitu, sampai yakinnya itu karena bukti bahwa Ustadz Tizar sudah mendapatkan motor gitu ya. Gitu, seperti itu. Satu targetnya itu bukan perusahaan yang nentuin, tapi diri kita sendiri. Kita masa orang lain nggak mampu, kita nggak mampu gitu kan. Orang lain mampu itu kita harus mampu kan, gitu kan. Itu yang ke satu. Yang kedua, apa namanya, jadwalnya apa itu, omsetnya itu kan, omset itu nggak dijarak kan, nggak ada waktunya kan, jarak waktu gitu kan dari perusahaan. Bebas kita mau setahun, mau 2 tahun, mau 3 tahun kan bebas. Terus yang ketiga halal kan. Udah itu udah yakin. Yang keempat resmi gitu kan, itu mah udah saya. Terus produk-produknya juga bagus gitu. Itu udah gitu aja mungkin. Yang saya impikan itu mungkin dalam kondisi keadaan pandemi seperti ini, mudah-mudahan kita diberikan kelancaran gitu kan. Kita selalu berusaha yang terbaik. Mungkin kita gabung ke sini itu niat yang baik. Yang satu, terus yang keduanya itu banyak apa itu namanya yang harus disebut kerja tim. Jadi kerja kita itu enggak sendirian, malah downline teman semuanya itu saling bantu. Itu yang saya tertarik. Yang keduanya itu adalah ada yang namanya go berkah no riba itu kan. Mudah-mudahan utang saya dan impian saya bisa tercapai gitu apa. Utangnya saya bisa lunas, maksud saya. Ya, impian saya juga bisa tercapai. Gitu. Amin gitu. Amin. Ya baik. Jadi ceritanya Pak John itu ya, dari mulai bisnis
Ekoresi, bukan PTBS. Sebelum ke ekoresi Oh, itu es apa? krim gitu Es ya. krim. Sekarang Es krim masih lancar masih tapi alhamdulillah. ketika ada pandemi omsetnya menurun gitu Ya, menurun. ya betul. Berpikir mungkin ingin meningkatkan Ya. pendapatan mungkin ya, mendapatkan atau omset mungkin ada datang Ustadz Pijar Iya. menawarkan gitu ya. Iya. Tadinya menganggap biasa-biasa aja, Iya. tapi ketika Sudah Ustadz Pijar mendapatkan bonus motor gitu ya, dengan bukti seperti itu antum bisa percaya gitu ya, langsung percaya Mas John, Kang John, Bang John, Iya, Kang iya. John percaya banget gitu ya. Iya. Pernah ikut ke Bandung ke PT BES? Iya, justru itu saya sebelumnya alhamdulillah waktu itu karena sebenarnya sih pengen tahu aja keyakinan saya, ingin meyakinkan lebih yakin. Betul. Saya waktu itu langsung ke kantornya. Ya alhamdulillah, malah di situ banyak lah. Selain itu apa namanya motor itu kan kalau di saya di sini udah luar biasa kan. Ternyata di situ dianggap sepele gitu. Recehan gitu ya. Receh gitu benar. Teman-teman. Ternyata banyak lagi yang dapat Pajero, Mobilio, wah luar biasa sekali. Alhamdulillah di situ juga saya banyak faedahnya, banyak manfaatnya sekali, ketemu sama teman-teman pemimpin yang lainnya gitu yang sudah sukses semua. Alhamdulillah, malah mendorong saya untuk yakin dan terus berusaha untuk menjalani bisnis ini gitu kan. Siapa yang cepat dia yang dapat. Siapa yang cepat dia yang dapat. Baik teman-teman, itu mungkin wawancara saya dengan Pak John ya. Beliau adalah kalau saya mengatakannya bos itu ya, bos apa? Bukan. Bos es krim gitu. Tapi beliau bergabung dengan PT BES Bandung. Beliau sangat yakin sekali karena beliau melihat sosok Ustadz Pijar. Walaupun Ustadz Pijar itu nggak punya basic bisnis gitu ya, betul. Tapi beliau bisa menjalankan bisa menjalankan bisnis PT BES Bandung ini seperti itu gitu ya. Baik, harapan ke depan seperti apa gitu Pak John gitu, harapan ke depan gitu dengan PT BES Bandung ini gitu. Mudah-mudahan berhasil mungkin ya. Ya, harapan saya di PT BES ini lebih sukses ya, terbebas dari utang nggak? Ya, terbebas dari utang, terus usahanya juga semuanya udah pada lancar. Cita-cita sosial bagaimana? Cita sosial? Ya, cita-cita sosial katanya saya memberikan sedekah kepada anak yatim gitu gimana? Insya Allah mungkin itu kalau sebelum masuk PT BES bisnis ini saya alhamdulillah sedikit sudah terbiasa. Mudah-mudahan kedepannya lebih luar biasa gitu. Kalau ada rezeki insya Allah saya tidak akan ada yang namanya itu apa pelit itu kan, insya Allah dorong doanya saja dari semuanya ya. Gitu aja amin. Baik teman-teman ya yang berada di mana pun berada gitu ya, kalian dimanapun Anda berada, baik saya ya akhiri wawancara dengan Pak John ini gitu ya, dan silahkan like gitu ya, dan komen gitu ya, subscribe dan ikuti channel wawancara selanjutnya dengan tokoh-tokoh atau rekan-rekan saya nanti selanjutnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.